Jadi kalau mendapat gelar guru besar atau profesor, tanggung jawab keilmuannya menjadi lebih tinggi ya. Sudarlun Profesor Dr. Syahrul SPS akan dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Syah Kuala atau Unsiah Darussalam. Sebelum prosesi pengukuhan, Serambion TV melakukan wawancara khusus dengan pria kelahiran 1962 tersebut dari pasangan Ghazali dan Aden ini pada Kamis 23 Desember 2021. Berikut petikan wawancara khusus dengan alumni Fakultas Kedokteran di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat tersebut. Hanya di negara kita, di berbagai belahan negara di dunia ya. Jadi angka kesakitan masih tinggi, angka kematian masih tinggi, angka kecacatan masih tinggi ya. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa prevalensi angka kesakitan, kematian, kecacatan ini menjadi tinggi. Jadi program-program apa sebenarnya yang harus kita laksanakan, kita kerjakan secara komprehensif agar yang kejadian tadi berkurang kan. Nah pada orang stroke ini kalau kita lihat misalnya sedang usia produktif, tiba-tiba stroke menjadi cacat kan, bisa jalannya susah, fungsi berbahasanya sulit, memorinya terganggu, jadi sangat mengganggu terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Berarti ini orasinya lebih ke stroke terpadu ya Pak? Ya, penanganan stroke terpadu. Saya menyampaikan sebuah desain ya, sebuah desain bagaimana program ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan apakah oleh pemerintah dan oleh masyarakat secara bersama-sama ya. Oke. Kenapa ini yang menjadi fokus Bapak? Apa nih, berangkat dari apa, kondisi Aceh terkini seperti apa dalam stroke? Ya, prevalensinya cukup tinggi, hampir 10% ya. Jadi kalau kita lihat seseorang mengalami serangan stroke harus punya faktor risiko. Jadi misalnya jumlah orang yang menderita hipertensi, darah tinggi cukup tinggi, darah manis atau diabetes cukup tinggi, kemudian perokok, penyakit jantung, dan beberapa faktor lainnya ya. Nah ini bagaimana kita yang pertama mencegahnya tentu dengan promosi, kemudian dengan pencegahan dengan pengobatan penyakit-penyakit yang mendasarinya ya. Nah yang kedua, hampir seluruh Indonesia ya, penyebaran dokter spesialis saraf di kabupaten kota itu belum merata. Jadi sumber daya manusia dokter spesialis saraf harusnya merata di setiap kabupaten kota. Jadi belum merata dokter spesialis saraf kemudian di pusat-pusat ibu kota provinsi, apakah di Aceh, di beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Sebelum ini ya, belum pemerataan. Selanjutnya Pak, dalam hal ini mungkin tanggapan Bapak terhadap pengukuhan guru besar ini mungkin seperti apa sebagai di penghujung inilah ya, di penghujung ini. Iya, jadi guru besar itu memang sebuah jabatan fungsional untuk seorang dosen ya. Jadi kalau mendapat gelar guru besar atau profesor, tanggung jawab keilmuannya menjadi lebih tinggi ya. Kemudian perannya untuk masyarakat. Jadi di samping untuk dunia pendidikan yang harus memberi kontribusi yang maksimal, kemudian untuk masyarakat bagaimana ilmu ini bisa terimplementasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Jadi memang bukan hanya ilmunya tinggi, tapi untuk masyarakat apa sih yang bisa diberikan. Jadi di samping keilmuan, kemudian pengabdiannya, kemudian beberapa hal harus diberi aspek-aspek yang untuk pembangunan bangsa dan negara ya. Guru besar ini juga menjadi ibaratnya semacam puncak karir di kampus lah, seperti itu. Bapak selama ini selain di luar juga di kampus ya gitu. Ya. Sehari-hari dari awal dokter sampai sekarang Pak Heru fokusnya di apa memang dari dulu memang di stroke gitu.
Iya, jadi setelah saya menamatkan dokter umum, kemudian saya tertarik dan ingin mengembangkan ilmu, terutama dalam bidang neurologi. Nah, setelah saya menyelesaikan pendidikan dokter spesialis saraf di Universitas Indonesia, kemudian dalam sehari-hari saya fokus terhadap pengembangan dalam bidang stroke. Bagaimana mencegahnya, bagaimana mengobatinya, bagaimana mencari faktor risiko, bagaimana memanage ya, agar itu tadi angka kesakitan kematian bisa catatan menjadi berkurang. Jadi interestingnya dan penelitian-penelitian pun yang saya lakukan di dalam bidang stroke gitu ya. Sama ini sir. Ya. Berarti kalau di rumah sakit selama ini sehari-hari selain di kampus banyak menghabiskan waktu di rumah sakit Zainal Abidin kan ya? Iya, karena rumah sakit Zainal Abidin merupakan rumah sakit pendidikan dari Universitas Syah Kuala ya. Jadi dalam implementasi ilmunya ada dokter muda, ada calon dokter spesialis saraf ya, dan juga untuk fungsi pelayanan. Jadi di rumah sakit itu ada fungsi pendidikan, fungsi pelayanan, fungsi manajemen, dan fungsi penelitian ya. Berarti sepanjang karir selain di kampus ya di rumah sakit lah seperti itu. Ini selain mengajar juga menangani pasien. Saya mungkin ingin Bapak cerita sedikit soal latar belakang nih, masa lalu lah ibaratnya, masa muda sampai menjadi dokter seperti apa gitu. Iya, saya kan dilahirkan di sini di Blekaring, Banda Aceh tahun 62 ya. Dan sekolah di Minu Blekaring, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4. Ya, saat itu mungkin Blekaring ke kota itu agak jauh gitu. Kemudian saya selesai SMP Negeri 4, saya lanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Nah, tahun 81 saya tes di Universitas Syah Kuala. Nah, saat itu ada program dari Universitas Syah Kuala dalam rangka persiapan pembukaan fakultas kedokteran. Jadi yang diterima di fakultas kedokteran dikirim ke 10 universitas di Indonesia. Ada di USU, di Padang, Palembang, di Bandung, Jogja, Airlangga sampai ke Makassar ya. Nah, 21 saya dikirim ke Universitas Andalas Padang. Nah, selesai di Andalas Padang 48, saya kembali ke Universitas Syah Kuala, kemudian diangkat sebagai dosen pada 89. Berarti sarjana dokternya di Padang? Iya, dokternya di Padang, S1 ya, sampai dokter. Kemudian 89 kembali ke Banda Aceh, diterima sebagai dosen setelah tes ya. Ini 89 saya kemudian mengajar. 1993 saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia untuk spesialis saraf. Ya, 97 saya kembali mengabdi lagi. Kemudian saya dipercaya pernah menjadi dekan 2 periode ya, dan melakukan banyak perubahan ya, apakah tentang kurikulum, pengembangan dosen, fasilitas ya, di 2004 sampai 2012 2 periode ya. Kemudian 2012 saya diminta bantu oleh saat itu Gubernur Zaini Abdullah dan Pak Zaki Manap untuk jadi Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin selama 2 tahun. Kemudian setelah dari Zainal Abidin, Iliza minta saya membantu membenahi Rumah Sakit Meraksa sampai 2017. 2017 saya kembali lagi ke FK Zainal Abidin sampai saat ini. Ya, berarti sempat lama di kampus, sempat keluar kampus ya, rumah sakit, kemudian kembali ke kampus. Kalau ini ketika tahun 93 memilih saraf, ketika itu apakah masih saraf itu masih jarang atau memang sudah umum sih di Aceh saraf? Ketika kenapa memilih saraf? Iya, tahun 92 itu baru 1 orang di Aceh. Jadi waktu saya kembali 97, saya dengan Dr. Darwin berdua. Ya, kemudian kita lakukan persiapan pembukaan program studi spesialis saraf di Unsiah dan beberapa program studi lainnya saat saya pertama jadi dekan ya.
ada penyakit dalam, bedah, orjin, anak, dan anestesi. Nah, saat itulah kita melakukan perubahan yang sangat drastis. Universitas Syah Kuala mulai mendidik PPDS. Nah, 2003 kita siapkan lama memang persiapan pembukaan PPDS di Universitas Syah Kuala ya. Nah, alhamdulillah saat ini sudah eksis, kita sudah bisa menghasilkan dokter pusat di sini dan jumlahnya di Aceh cukup banyak ya. Sudah sekarang udah lumayan ya. Walaupun belum semua merata tapi sudah lumayan ada di daerah-daerah. Di Aceh dan ada 51 orang. Oh, udah lumayan. Cuma pemerataan aja belum, Pak? Iya. Dokternya udah banyak, tetapi soal itu stroke ini di samping pemerataan sebenarnya itu ada CT scan misalnya di seluruh Indonesia itu fasilitas. Karena untuk standar baku emas diagnosa pasti itu harus ada alat pembantu itu. Nah, di ruang rawat inap, manajemen rumah sakit harus dibenahi. Sebenarnya bukan hanya untuk stroke. Jadi manajemen rumah sakit itu harus berbasis pelayanan kebutuhan masyarakat. Nah, pendidikan kedokteran juga harus berbasis kebutuhan masyarakat, juga harus mengikuti. Dari Banda Aceh, Henry, Serambion TV.